Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, berkata oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, al-ilmu khairu mirasin. Kata sahabat Ali, ilmu itu sepaling baik warisan. Kalau hendak mewarisi sesuatu, yang paling baik adalah ilmu. Nabi meninggalkan warisan ilmu. Ilmu adalah warisan daripada Nabi. Maka kalau kita meninggalkan warisan kepada anak keturunan kita, yang paling baik adalah meninggalkan ilmu. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah olehmu akan ulama. Maka bahwasanya ulama itu adalah jadi pewaris para nabi. Penyambung lidah Nabi adalah ulama. Ulama warasatul anbiya. Tandanya ulama warasatul anbiya itu apabila dia bercakap menularkan manfaat, itu bahagian tanda ulama warasatul anbiya. Kalau dia bercakap, kita bisa ngikut. Walau tidak semua orang, tapi kebanyakan orang bisa ngikut cakapnya. Karena dia adalah orang berilmu. Kalau semuanya orang ngikut, itu tidak bisa. Karena setiap nikmat ada yang hasud, ada yang dengki. Orang mendapatkan ilmu itu nikmat. Ujar Nabi, kullu dzi nikmah mahsud. Tiap-tiap mempunyai nikmat mesti didengki. Orang hebat saja ada yang tidak setuju. Imam Syibli rahimahullah itu luar biasa. Ada yang tidak setuju.
Kata Imam Syafi'i, sehebat apapun kita, mesti ada orang yang tidak ketujuh. Itu Imam Syafi'i. Apalagi kalau cuma imam masjid sepakat. Jadi kalau ada orang kada ketujuh biasa, tak masalah. Karena tidak mungkin orang semua setuju dengan kita. Biasa saja. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi biasanya tandanya orang mudah mengikutnya. Maka itu setiap orang berilmu kita muliakan. Karena kita tidak tahu yang mana yang paling dikasihi Allah. Karena wali itu dirahasiakan Allah. Maka semua orang berilmu kita muliakan. Yang kedua kata sahabat Ali, wal adabu khairu hirfatin. Punya adab, punya sopan santun, itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Pekerjaan apa saja kalau tidak beradab, ujungnya tidak baik. Al-adab fawqal ilm. Beradab itu di atas ilmu. Maka itu hidup kita harus selalu beradab. Karena adab itu penting. Ada adabnya orang makan, ada adabnya orang minum, ada adabnya orang bekerja. Maka setiap pekerjaan itu adalah adab yang paling baik. Begitu pula rata-rata orang hebat itu kebanyakannya adabnya baik, beradab ya. Kebanyakan orang menuntut ilmu berhasil sebab beradab. Kalau Imam Syafi'i itu katanya ngaji dengan gurunya, membuka lembaran kertasnya kada berbunyi, saking hati-hatinya, saking pelannya membuka lembarannya. Nah, begitu adabnya. Imam sahabat Ali beradab dengan gurunya. Pada suatu ketika sahabat Ali ditanya, bagaimana membedakan anjing yang sudah balik dengan yang belum, anjing yang sudah kawin dengan perawan, macam mana membedakannya? Nah, sahabat Ali kan tidak terkaji ke bab itu, karena tidak melihara anjing. Minta tempo sahabat Ali nanti jawabannya. Sahabat Ali mencari tahu bagaimana membedakan anjing yang gadis dengan yang sudah pernah kawin. Nah, berjalan di satu kampung ada orang tua memelihara anjing. Pikir sahabat Ali orang tua ini pengalaman nih. Karena satu hari itu saja masih ada bingung anjing. Mungkin sejak bujangan bingung anjing, paham? Tanya Pak Tua, mau nanya bagaimana kita membedakan anjing yang masih gadis dengan yang sudah kawin? Kata orang tua, gampang. Kalau anjing tuh berkencingnya berduduk, belukup, itu gadis. Kalau dia kencingnya berangkat betis sebelah betimbang, itu sudah pernah kawin. Pulanglah sahabat Ali. Lalu yang bertanya datang lagi, dijawab sesuai dengan petunjuk orang tua tadi. Suatu ketika orang tua ini meninggal dunia, dimakamkan dalam satu kampung.
Suatu saat sahabat Ali kunjungan masuk kampung keluar kampung. Karena sebagai khalifah, sebagai pimpinan, harus tahu rakyatnya yang di kampung-kampung. Keluar masuk kampung, sampai di satu kampung, sahabat Ali memerintahkan kepada pasukan pengawal semua turun dari kendaraan. Ini kendaraan kita, dituntun saja. Jangan kita di atasnya. Kenapa? Karena di kampung ini ada makam guru saya. Tidak mau berkendaraan. Awak jauh adab masih. Lewat di makam ayah ngebut. Padahal banyak itu. Kedinginan apa? Disimbolnya sampai ke dalam basah. Ya. Sembahyang di sini juga biasanya hari hujan. Kali ngebut cus menyimbol. Tapi saya kada marah karena taliwat deh. Sekanya masa belum taliwat, Pak mikir Pak, kalau mau cepat orang itu mau cepat, bukan sempian dia mau cepat. Aku gini cepat je sampai tamas masbuk aku sembahyang. Kurang adab kita. Kalau Kiai Hasanuddin lewat di makam ayah, tidak mau laju, tidak dibolehkan sidin, pelan-pelan kata sidin, kirim Fatihah sidin. Kalau Habib Tahir Al-Makrullah yang kesini kemarin ceramah, nanya di mana makam Kiai. Saya bilang dekat sudah. Disuruh pelan baca Yasin sampai ke rumah Haji Gino selesai baca Yasin. Kesana istirahatnya. Adab namanya. Ternyata orang hebat itu beradab. Adab itu yang menaikkan pangkat. Makanya kita ini hidup selalulah beradab. Kalaupun tidak turun dari kuda, ya jangan gabutlah. Apalagi di pondok itu banyak anak-anak, kadang bisa nyebrang. Salah dia katanya. Jangan salah dia, sekali tersinggul pas sepuluh sekali. Nah, itu betul. Karena yang di Al-Baghdad kita lihat tuh hampir semua kita ada punya pemilih. Tersinggul pemilih, masuk rumah sakit sekali sepuluh sekali. Nah, makanya kita tetap baik, beradab. Nah, jadi adab itu sepaling baik pekerjaan. Jadi orang hebat mesti beradab. Yang ketiga, wat taqwa khairu zadin. Dan bertakwa itu sepaling baik bekal sudah. Bekal yang paling baik itu adalah bertakwa kepada Allah. Karena dalam kitab Nasaihud Diniyah, manfaat orang bertakwa itu jangan salah ada 7. Kalau saya huraikan 7 nih sampai subuh kada selesai. Karena saya kada buka kitabnya. Cuman ingat saya, orang bertakwa itu al-wa'du bil jannah, dapat janji surga. Ada ayatnya. Yang kedua, wan najah minan nar, selamat dari api neraka. Yang ketiga, warizqu min haitsu la yahtasib, rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kita malam ini berjamaah ke masjid umpama, sekali bulik di masjid ada orang aruf. Nah, itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, malam besok pagi lagi pindah masjid ke Masjid Agung, sekali sembahyang ada orang kenduri pula. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib.
Tapi kalau kada ke masjid, kada ketemu. Karena umumnya orang mengundang lewat jamaah masjid. Karena kalau ke rumah-rumah mengundang, kadang orangnya dia ada di rumah. Kalau di masjid pas sudah. Nah, jadi kalau kita istiqamah di dalam beramal, kelihatan karamahnya. Istiqamah itu berat. Yang kada berat itu istirahat. Nah, itu kada berat tuh. Istiqamah ini berat, bukan nyaman. Tapi kalau istirahat, semua ringan. Apalagi istirahat di warung kopi, mungkin mantap tuh. Ya, WIP parai, tahan sejam tuh. Ada habis paket. Yang keempat, wal yus'u min amri. Orang bertakwa itu semua urusan dimurahkan Allah. Semua urusan dimudahkan Allah. Saya ingat guru kita almarhumlah Ustaz Abrar Dahlan dari Sampit, mailangi mertua Sidin almarhumlah Ki Haji Alwi. Sakit, yang sakit mertua, minantu mengunjungi. Sekalinya Allah berkehendak lain. Yang sakit tidak berpulang ke rahmatullah, malah yang mengunjungi sakit meninggal dunia. Makanya kita hati-hati mengunjungi orang sakit, hati-hati. Di Banjar ada orang mengunjungi kawannya, biasa bergurau. Begitu sakit terbalik, dia bergurau, ambilkannya tali, ukurnya dari kaki ke kepala. Nyaman katanya menampakkan pati sebelah, patinya nyaman bertambah. Ini kan lewat namanya. Kawan sakit terkunjur diukurnya, nyaman mengukur tapihnya, kita mengukur kait berapa panjangnya, menukar papan cukup sekalinya katanya. Anak tuan guru Bakri yang bercerita. 3 hari kemudian yang mengukur itu mati, yang diukur 8 tahun yang mati. Maka hati-hati, lagi orang gering hati-hati. Makanya kulirnya lagi orang gering. Asa kegairan juga. Kemarin santri kami yang meninggal di Barone, 38 nomornya, sehat. Sehat orangnya, ikut saya ke Jawa, tapi sebelumnya mengunjungi Ustaz Abu Amar. Ustaz Abu Amar sakit, kesian melihat beliau sakit, datang dia mengunjungi, tak dibuli, dia yang mati. Makanya tetap orang macam mana Ustaz Abdul Rahman katanya belum sampai ke situ lagi. Jadi kada mesti orang sakit berdahulu mati, kada mesti. Bisa yang sehat. Nah makanya meninggal Sidin kan bingung tuh. Sidin tinggal di Sampit di Kalimantan Tengah. Insyaallah nanti saya ke sana tapi lewat. Karena jadwal pertama di Palangkaraya langsung ke Pangkalambun. Ya. Di sana minta bupatinya dimakamkan di Sampit. Nah jenazah di sini. Kan bingung bagaimana ngantar ke sana. Terpaksa nyantar pesawat. Siapa yang bayarkan? Orang sana. Gampangnya pesawat dicatarkan orang. Awak mati, mobil ambulan bayar. Dia harapan. Oh, nak menyeberangkan mayat ke seberang parit, minjam sampannya bayar. Kata yang satu, udah nak minjami. Karena katanya perahu itu kalau dimasuki orang mati, beberat di kayu. Wajarlah beberat. Kemarin baru nyaman mengayuh. Sekarang sudah lama, wajar berat. Jadi orang bertakwa itu nyaman. Sampai meninggal dunia nyaman. Jenazahnya tuh berebut orang mikul. Awak mati, orang bertujulan mikul. Ada yang berpisau di bahu lah. Pada mana lah ada pisaunya? Ini kulit. Tapi kalau orang alim berebut, saya menyaksikan Bang Habib Ali Al-Attas meninggal dunia di Pekalongan. Saya alhamdulillah
Pas diumumkan jam 2 malam subuh Jumat jam 2 diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kami tahu Habib Ali meninggal. Jam 3 ke sana kami berempat. Disempatlah kami disuruh Habib Ahmad mencium. Pertama kali saya mencium jenazah Habib Ali. Setelah salat subuh, orang tidak bisa lagi. Merapat rumah Sidin itu kayak lautan manusia orangnya. Hendak mengeluarkan jenazah tidak bisa. Terpaksa bikin bambu bersusun. Bambu itu 5 meter persegi lah, segi 4. Bambu itu diayam, diikat. Jadi jenazah itu andak. Jadi orang kata kau jepai. Jadi ramai-ramai mikul menunggu jalan. Saya ikut mikul. Tapi hebatnya tambah lama, tambah berat. Itu ngapa maka berat yang dipikul seikong, yang mikul orang 30. Karena berat sekali kuitihi kecunggungan di atas. Rupanya dinaikinya anak jepai tebelanya tuh keluar aku sanggup mikul binaklah nih, direbutkan orang. Masuk ke masjid Kauman tuh, masjid Jami Kauman. Hendak keluarnya tidak bisa. Terpaksa protokol bercakap, minta jalan. Ini permintaan Habib Ahmad, minta jalan, kasih jalan. Sallu ala Nabi, itu terus. Baca tengah jam baru bisa keluar jenazah. Karena orang berebut hendak memegang, hendak memikul. Awal 5 menit menghadang orang mikul. Itu pun berempat cuman. Ya Allah, kayak kada sudi mikul. Kayak terpaksa mikul merangot pulang tuh. Aduh, anak kayak dipikul mintuhaan, bini mencalang mata miti paksa mikul mintuhaan tadi. Rupanya kada akor mintuhaan, cuman bini tawani pada laki. Bukan laki tokotanon bini kada, cuman laki wani. Bukan laki tokotanon bini, cuman bini tawani pada laki. Jadi kada wani kada mikul, paksa mikul. Aduh, orang alim meninggal berebut orang. Yang keempat, wal ibadatu khairu bida'atin. Ibadah itu sebaik-baik dagangan. Kalau hendak untung di akhirat, berdaganglah di dunia. Apa dagangan kita? Beribadah. Ibadah itu apa? Al-ibadatu ibaratun an kulli ma yuhibbullah wa yardahullah qaulan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan. Itu hafalan kami bahari dengan al-maqulah ke Imran Masyhadi. Istilah ibadah itu tiap-tiap perkara Allah senang, Allah ridha, dengan cakapkah, dengan perbuatankah, sembunyi atau terang-terangan, itu namanya ibadah. Kita tidak tahu ibadah mana yang bisa menarik kita ke surga. Ada tahu? Maka itu kita beribadahlah sebanyak-banyaknya. Kemudian wal amalu sholih khairu kaidin ilal jannah. Amal sholih itu sepaling baik yang menuntun menuju surga. Jadi amal sholih itu amal yang dilakukan dengan tulus ikhlas sekecil apapun. Kalau Imam Syibli itu sebab menolong kucing kedinginan cuma anak kucing itu kedinginan, diangkat sidin, dipanaskan di baju sidin sehingga berhenti kedinginan. Sebab itu dituntun kepada rahmat Allah. Kalau Imam Al-Ghazali sebab ngasih minum lalat. Minum lalat cuma yang diminumkan tinta cuma. Apalagi ngasih minum kawan teh telur. Nah, aku bilang cuma. Apalagi tintanya aja sudah begitu. Teh telur. Aduh, hai. Ayah hai.
Nyontohkan cuma ada nyuruh ya. Jadi sebaik-baik nonton minum lalat cuma dituntun Allah kepada rahmatnya. Kalau dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadis itu wanita nakal keluar dari tempat nakalnya, kehausan di jalan dari banyu, alhamdulillah ketemu sumur tapi jauh di bawah banyunya, tajunlah wanita ini minum, hilang dahaga, naik ke atas, sekalinya ada anjing kehausan sampai memakan serangga tanah. Timbul kesian ini wanita, kesian anjing kehausan, dia kada mungkin terjun ke sumur. Kalau terjun ke sumur kena kau naik, karena sulit, maka bibinya itu kada jadi melanjutkan perjalanan. Berbulik ke sumur pulang, pencibuk dada, maka dilepaskan jilbabnya, diambilnya banyu pakai jilbab, ditadah dengan telapak tangan, diminumkan ke anjing. Fasyakarallah. Dalam hadis itu Allah berterima kasih, diampuni dosanya, diberi rahmat, menjadi orang baik, husnul khatimah. Nah itu sebab amal soleh menuntun kepada rahmat Allah. Kalau cerita Habib Muhsin itu cuman mengasih keledai roti. Orang tua ini bernazar, kalau aku nih dapat sesuatu yang aku inginkan, aku bernazar menghabiskan usia aku nih selama aku masih bisa, aku bikin roti. Setiap subuh bikin roti. Pagi-pagi aku duduk di muhalawang menunggu orang liwat. Siapa yang liwat ku kasih, siapa yang keluar ku kasih, ku kasih. Rupanya suatu saat kue sudah siap, duduk di pintu, dia ada orang liwat. Bacaan ngasih, mungkin minggu tenang, seminggu lagi pemilihan, dia kan orang ngasih lagi, bang dia dalam mana? Nah maka roti ini sudah ada, nganggur nih kan dijulung ke mana? Tekannya liwat keledai, rupanya ada yang macal, sudah minggu tenang masih aja lagi liwat keledai ini, jadi keledai itu masuk macal juga. Akhirnya bingung, disini, kok julung kah ke keledai ini kadakah? Akhirnya janji sudah nazar sudah. Karena nazar siapapun lewat dikasih, maka aku kasihlah, kata beliau, roti itu ke keledai. Lalu aku merasa rugi aku. Bulah roti payah-payah, malah keledai yang makan. Sekalinya hendak meninggal dunia, ternyata yang ditampakkan Allah menuntun kepada surga sebab ngasih roti dengan keledai. Tersenyum dia, merasa aneh, tersenyum. Ini rupanya yang menyebabkan dituntun kepada rahmat Allah. Sedang tersenyum, ajal sampai, ditarik oleh malaikat nyawanya, ternyata mati dalam keadaan tersenyum. Maka kita tidak tahu amal soleh mana yang bisa menuntun kita kepada surga Allah, kepada rahmatnya. Kemudian wa husnul khuluq khairu karinin. Baik budi pekerti itu adalah sebaik-baik kawan. Wa husnul khuluq wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.